Shalom semua, hari ini saya mau sharing tentang bejana. Yang bejana yang saya sharingkan ini hati saudara, jadi bukan barang ya, tentang hati dan roh. Jadi beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan sepupu saya. Jadi waktu itu saya bertemu dengan sepupu saya, dan biasa saudara kalau misalnya saya tuh bertemu dengan seseorang ya, atau Tuhan pertemukan dengan seseorang ya tiba-tiba datang ke saya. Ya saya menganggap itu mereka semua tuh domba-dombanya Tuhan, Tuhan yang kirim untuk mengembalakan, untuk Tuhan, untuk apa, saya mengembalakan mereka. Ya, setidaknya saya menaburkan benih firman lah. Jadi biasa tuh saya suka nanya sama Tuhan, Tuhan adakah pesanmu atau pernyataanmu untuk orang ini, atau mungkin ada teguran atau nasihat untuk orang ini. Karena tuh saya nanya saudara, dan memang berapa kali tuh Tuhan tuh bahkan sebelum saya nanya pun, karena tuh Tuhan kasih tahu saudara, orang ini begini, orang ini begitu, segala macam. Bahkan beberapa kali Tuhan tuh juga nyatakan tentang panggilan seseorang. Oh, ini orang panggilannya hamba Tuhan. Oh, ini panggilannya pengusaha. Jadi ya itu saudara. Jadi ya waktu itu saya bertemu dengan sepupu saya ya. Nah saat itu memang saya merasa kasihan sama sepupu saya, karena yang dia intinya bingung lah, karena masih muda ya. Bingung hidup dia itu mau kemana arahnya. Dia bingung untuk melakukan segala sesuatu ya. Jadi ya saat itu memang ya saya kasihan. Waktu itu saya tanya Tuhan, ya Tuhan, apa ada pesanmu untuk saudaraku ini. Saat itu ya Tuhan tuh cuma ngomong soal bejana. Jadi waktu itu ya saya sampaikan pesan Tuhan ya, bahwa kamu harus siapin bejanamu untuk Tuhan kasih visi. Kalau kamu mau tahu desanimu, rancangan hidupmu, apa rancangan Tuhan dalam hidupmu, kau harus siapkan bejanamu, rohmu, supaya saat visi misi Tuhan itu Tuhan berikan samamu, kamu tuh sudah siap, bejanamu sudah siap. Ya, jadi waktu itu saya sampaikan seperti itu saudara. Jadi waktu saya sampaikan seperti itu, ya saya pulang. Waktu itu ya saya nanya sama Roh Kudus ya, maksudnya apa sih Tuhan? Kenapa nggak langsung ngomong aja? Oh kamu akan jadi pengusaha, oh kamu akan jadi hamba Tuhan, atau kau akan jadi pejabat, misalnya langsung aja gitu kasih tahu dasarnya Tuhan dalam hidupnya. Tapi karena gini saudara, Tuhan tuh kasih tahu bahwa banyak anak Tuhan tuh yang tidak siap untuk rancangan atau dasarnya Tuhan. Ya, karena saudara bejananya belum siap saudara. Karena Tuhan nggak mau rancangan Tuhan itu nguap aja saat Tuhan kasih tahu. Misalnya kamu akan jadi, aku pakai jadi hambamu. Nah kebanyakan anak Tuhan itu bejananya belum siap, jadi akhirnya kabur saudara. Oh nggak mau lah menjadi hamba Tuhan. Oh pokoknya karena bejana belum siap ya, pasti banyak pertimbangan, pemikiran, terus begitu banyak pasti saudara penolakan ya, karena bejana belum siap. Nah tapi saat bejanamu siap, engkau sudah beres bersiap bejanamu, beresin bejanamu sebelah dalam, maka Tuhan akan kasih tahu saudara visi misi Tuhan dalam dirimu itu apa. Pasti Tuhan kasih tahu, karena bejanamu sudah siap. Karena ini terjadi juga sama Sarah saudara, istri Abraham ya. Waktu Tuhan tuh bilang kamu akan punya anak, dia tuh tertawa saudara. Ya karena bejana itu saat itu belum siap saudara, karena dia merasa bahwa dia tuh mandul, terus sudah tua segala macam. Maka itu saudara, makanya kadang-kali Tuhan tuh tidak kasih tahu kamu rancangan hidup dia yang ada padamu, atau visi misi Tuhan ada padamu, atau desanya hidupmu. Tuhan tuh karena belum ngasih tahu, bukan nggak kasih tahu, tapi belum ngasih tahu. Karena apa? Karena bejanamu belum siap. Kalau kamu dikasih tahu sekarang, maka kamu nggak akan percaya, maka kamu akan lari. Karena kita harus ingat saudara ya, bahwa ada ayat bilang, jangan memberi mutiara kepada babi, makanya babi itu akan menjadi-injakkan saudara. Ya karena banyak anak Tuhan tuh dikasih visi misi Tuhan, udah dikasih tahu kamu akan dipakai jadi hamba Tuhan, malah meledek saudara, malah jadi bercanda dan lelucon gitu kan. Dan akhirnya ya visi misi Tuhan itu, hal yang mulia itu saudara, akhirnya menguap saudara. Jadi sayang saudara. Makanya kerap kali itu Tuhan tuh ngomong ya, makanya Tuhan juga ajari saya saudara tentang Yusuf ya. Makanya Tuhan tuh pernah ajari saya, anak Tuhan tuh ada tiga model. Pertama itu yang nurut ya, yang nurut itu jarang saudara. Yang kedua tuh harus dipaksa. Nah ini saya modal harus dipaksa saudara. Yang ketiga tuh pasif. Nah kalau pasif ini jangan berharap engkau dapat sesuatu gitu, karena kau ya pasif, tidak mau bergerak apa-apa. Jadi kau terima saja keadaan hidupku seperti itu. Nah kadang tuh anak Tuhan tuh harus dipaksa saudara. Dan termasuk seperti saya ini ya, sama seperti Yusuf. Jadi Yusuf itu Tuhan paksa saudara, bahwa dia harus ngalamin pembuangan, dia harus ngalamin istri Potifar, dia harus ngalamin di penjara, supaya
destiny Tuhan dalam diri itu jadi, saudara. Kalau dia nggak dibuang, kalau dia nggak dipaksa lempar ke Mesir ya, dia aja setiap hari itu mamer aja saudara depan saudaranya, mamer jubahnya yang indah depan saudaranya, terus dia mamer penglihatan yang Tuhan nyatakan ke dia. Jadi setiap hari mamer aja saudara kerjaannya. Makanya kerap kali Tuhan tuh harus Tuhan tuh paksa kita saudara untuk untuk sampai ke dasar dia itu saudara. Nah, dalam hal Yusuf seperti itu saudara, Tuhan tuh akhirnya paksa dia untuk ke dasar Tuhan ya dalam pemrosesan untuk jadi mangku bumi di Israel itu ya, dalam pembentukan bencana itu ya, memang ya dia mengalami sampai 13 tahun ya di Mesir itu ya, ngalamin di penjara itu saudara. Itu tapi untuk menyiapkan bencana hati dia saudara, menyiapkan roh dia saudara untuk bisa menjalankan visi misi Tuhan untuk memelihara satu bangsa. Nah itu saudara, makanya penting banget bencanamu itu harus siap. Nah makanya jangan kaget kalau suatu hal yang tiba-tiba buruk terjadi, yang mungkin besar ya, yang dalam hidup terjadi, kau jangan kaget. Tapi kau harus tanya Tuhan, kau harus dekat sama Tuhan, kau harus minta kekuatan sama Roh Kudus. Karena saudara, mungkin Tuhan tuh sedang bawa kamu untuk masuk ke dalam destiny-nya. Dan Tuhan tuh sedang menjauhkan kamu dari jalan yang sia-sia. Ya seperti Bileam ya, Tuhan halangkan dengan malaikatnya saudara. Nah sama seperti saya saudara, saya waktu awal tuh gak ngerti. Waktu itu hidup saya tuh biasa saya saudara, saya gak pernah aneh-aneh. Tiba-tiba tuh ya saya punya usaha saat itu, terus ngalamin hutang sampai ratusan juta di usia muda. Terus tulang punggung ya, sampai diusir karena rumah saya ngontrak, saya diusir punya rumah karena nggak sanggup bayar, sampai ngalamin stres gila ya. Kalau sudah tahu tuh di video saya kesaksian sebelumnya itu saudara. Jadi seperti meteor jatuh di atas kepala saya saat itu. Dan saya saat itu ya saya marah sama Tuhan karena saya pikir hidup saya nggak aneh-aneh gitu, nggak pernah nipu orang segala macam. Tapi kenapa hal itu terjadi dalam hidup saya? Nah akhirnya setelah itu lewat semua dan saya di titik sekarang ini, saya mengerti saudara bahwa rancangan Tuhan itu harus terjadi dalam hidup saya. Tuhan itu paksa saya saudara untuk mengalami hutang yang besar, terus mengalami stres gila ya, karena saat itu saya mengalami pencobaan Roh Kudus. Ya kalau saya nggak ngalamin itu semua saudara, saya nggak akan ada di titik ini ya. Mungkin saya mungkin kalau misalnya Tuhan biarkan saya ya usaha saya sukses, terus saya tiap hari jalan-jalan ke negeri, mungkin melakukan hal-hal yang gila lah, sudah foya-foya lah. Makanya Tuhan tuh kadang baik, terkadang akan paksa kita saudara untuk untuk masuk ke dalam destiny-nya dia, untuk masuk ke dalam rancangannya dia, karena dia tahu saudara akhir hidup kita, dia tahu saudara jalan hidup kita, dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Makanya mulai hari ini kalau misalnya sesuatu terjadi padamu mungkin di luar kemampuan atau di luar kendalimu, kau jangan takut, kau harus tanya Tuhan. Atau mungkin, tapi saudara ini dalam konteks hidupmu dalam Tuhan ya, atau mungkin yang apa-apa juga saudara, memang kadang Tuhan pun juga dalam kita melakukan dosa pun Tuhan itu tetap baik saudara, karena kasih karunia ya. Jadi apapun saudara keadaanmu, mungkin engkau sedang mengalami yang berat ya, mungkin kau mengalami sesuatu yang buruk keadaanmu, tiba-tiba masalah itu datang, kau jangan lekas lari atau kau buru-buru ngumpat Tuhan atau marah sama Tuhan, atau kau menganggap ini sebagai kutukan atau pokoknya masalah lah. Tapi saudara, kau harus tanya Tuhan, tanya Roh Kudus, supaya engkau tahu apa maunya Tuhan, apa maksudnya terjadi itu semua dalam hidupmu, supaya saudara jangan sampai visi misi Tuhan itu akhirnya nguap atau tidak jadi dalam hidupmu. Karena kerap kali saudara, kita tuh seperti Yusuf saudara, harus dipaksa dulu. Nah, sama seperti Daud ya, pokoknya bencana kita harus siap lah. Daud saudara saat dia diurapi jadi raja oleh Samuel, dia tuh nggak langsung jadi raja, dia harus ngalamin diuber-uber sama Saul, mengalami pura-pura gila segala macam. Terus udah jadi raja pun ya sampai diinherit anaknya. Itu bagaimana proses bencana saudara. Itu semua saudara, bahwa karena apa saudara, Tuhan tuh nggak mau bahwa kita itu nanti terhilang. Jadi Tuhan kasih sesuatu yang kita tuh belum siap memberikan belum siap untuk menerima saudara. Ya malah akan membuat kita tuh celaka, karena Tuhan kita tidak akan memberi ular atau kalajengking pada anaknya minta roti atau telur ya. Jadi Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang bahaya pada anaknya saudara. Makanya itu saudara Allah kita. Makanya hari ini kalau misalnya kau mengalami hal sesuatu yang besar dalam hidupmu, mungkin di luar kendalimu, kau jangan lari atau kabur dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, tapi
berdoa, puasa, atau pokoknya tanya Tuhan terus saudara, kenapa ini semua terjadi. Pasti Tuhan kasih pengertian, pasti Roh Kudus kasih pengertian, pasti Tuhan kasih kedamaian. Karena ya mungkin ya Tuhan tuh mau kamu bertobat ya, supaya kamu tuh selamat. Terus atau mungkin harus Tuhan tuh itu sudah menyiapkan kamu tuh rancangan destininya. Ya maka saudara, itu saudara, mungkin banyak hal saudara. Nah makanya bicara itu penting saudara. Hati kita itu penting, karena dasar iman kita itu saudara, dasar kekristenan itu adalah hati saudara. Karena Allah kita itu melihat hati. Tuhan itu tidak lihat yang tampak luar, Tuhan itu lihat yang tampak dalam. Nah, makanya saat hati kita bersih, hati kita lurus, makanya segala sesuatu ya saudara, pasti Tuhan akan singkapkan, Tuhan nyatakan saudara. Ikut Tuhan itu enak saudara kalau hati kita lurus dan bersih di hadapan Tuhan. Jadi ya yang ada ngotot-ngototan sama Tuhan, jadi yang ada miskomunikasi juga sama Tuhan, karena ya ada Roh Kudus dalam diri kita. Nah, makanya penting juga saudara Roh Kudus ya dalam diri kita itu sebagai penolong kita ya, karena kita tidak mampu saudara mengikuti Tuhan itu dan kedagingan gak masuk akal saudara, karena Allah kita itu Allah supranatural. Jadi saudara, itu saja saudara sharing hari ini tentang bejana ya. Jadi kalau engkau mau tahu destiny dirimu, rancangan Tuhan dalam dirimu, kamu harus beresin dulu bejanamu, kamu harus siapin dulu bejanamu. Mungkin kau harus ngampunin, mungkin kau harus lewati proses yang gak enak ya, dibenturkan lewat orang atau keadaan situasi yang gak enak. Itu gak apa-apa saudara, karena Tuhan tuh sudah menyiapkan bejanamu untuk rancangannya, destiny jadi dalam hidupmu ya. Jadi mulai hari ini saudara, persiapkan bejanamu, karena rancangan Tuhan tuh selalu besar saudara, big plan, gak yang flat, gak yang standar gitu kan. Karena Allah kita tuh Allah yang luar biasa. Gak mungkin kau sepanjang hidupmu, oh aku ciptakan sebagai admin seumur hidup, itu gak memulihkan nama Tuhan saudara. Maksudnya bukan saya bilang itu salah saudara ya, enggak saudara. Perjalanan apapun itu baik saudara, asalkan bawa kembali untuk nama Tuhan. Tapi saudara, biasanya apa yang saya tahu saudara, bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang besar, rancangan Tuhan selalu big plan saudara, untuk memulai nama Dia ya saudara. Kalau kamu mau rancangan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu ya, maka siapkan bejanamu supaya destiny Tuhan itu jadi, supaya kau siap, supaya hidupmu tuh, hatimu tuh mau dipimpin, mau diproses sama Tuhan, hidupmu dipimpin sama Roh Kudus. Ya itu saja saudara sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.